Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Prayuda Antoni, NIM E1C022041. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hubungan antara pragmatik dan wacana. George Yule sebagai ahli pragmatik di dalam bukunya mengenalkan kepada kita suatu konsep yang dinamakan pragmatik wacana. Pragmatik wacana itu merupakan istilah penggabungan antara studi pragmatik dan studi wacana. Namun sebelum kita menyelami konsep itu, perlu kita pisahkan dulu antara fragmen pragmatik dan fragmen wacana yang perlu kita ketahui pengertiannya terlebih dahulu. Jadi dari wacana, Halliday pernah menjelaskan bahwa wacana adalah unit bahasa yang fungsional dalam konteks, atau dengan kata lain, konteks tertentu menentukan fungsi suatu unit bahasa. Nah, di samping itu, studi pragmatik berfokus pada aspek-aspek yang tidak dikatakan atau tidak dituliskan di dalam tuturan atau tulisan. Nah, dari kedua pengertian itu bisa kita dapatkan arti dari pragmatik wacana, yakni pragmatik wacana merupakan sebuah mix studi yang memberikan perhatian pada kaitan antara konteks dengan sesuatu yang tidak dikatakan atau dituliskan di dalam wacana. Nah, konteks yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan latar belakang. Istilah pengetahuan latar belakang dapat kita pahami sebagai pengetahuan sebelumnya yang dimiliki oleh mitra tutur atau pembaca yang digunakan untuk memahami sesuatu yang tidak dinyatakan oleh penutur atau penulis. Nah, sesuatu itu kadang-kadang tidak dinyatakan karena penutur atau penulis kadang berasumsi bahwa si mitra tutur atau si pembaca telah memiliki satu pengetahuan yang sama dengannya. Nah, untuk lebih jelas lagi agar dapat dipahami, saya berikan suatu contoh. Misalnya, Anda adalah teman karib saya. Dari dulu hingga kini kita begitu dekat berkawan. Kemudian saya nyatakan ke Anda, boleh tidak setelah makan siang nanti Anda datang ke rumah saya? Setelah itu Anda dengan sigap menjawab, ya tentu saja. Ada sesuatu yang tidak saya nyatakan di pernyataan itu, yakni di mana lokasi rumah saya. Tapi Anda menjawabnya dengan sigap, artinya Anda sudah memahami hal tersebut. Anda sudah tahu bahwa rumah saya berada di bla 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 bla. Nah, itulah yang dimaksud sebagai pengetahuan latar belakang, pengetahuan Anda tentang rumah saya meskipun saya tidak menyatakan di mana lokasi rumah saya. Nah, setelah itu kita kenal istilah skema. Skema itu merupakan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya tadi yang telah kita miliki. Itu diistilahkan sebagai skema dalam studi pragmatik. Untuk bentuk jamaknya disebut skemata, yang artinya pengetahuan-pengetahuan karena lebih dari satu. Nah, skema ini dibagi menjadi dua bagian. Ada bingkai atau frame, ada skrip atau catatan. Yang pertama adalah bingkai atau frame. Bingkai atau frame ini merupakan pengetahuan sebelumnya tentang suatu hal yang berpola tetap. Nah, untuk memperjelas pengertian itu, akan saya berikan contoh fenomena bahasa dari frame. Misalnya, saya adalah orang Mataram.
Kemudian saya menemui suatu wacana di papan iklan di samping jalan di suatu daerah di Mataram. Wacana itu berbunyi, disewakan sebuah BTN 10 juta, hubungi 081 bla 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 bla. Ada sesuatu yang tidak dinyatakan di dalam wacana itu. BTN-nya ini menyediakan ruang apa saja, itu tidak dinyatakan. Kemudian 10 juta ini tarif per waktunya kapan, tidak dinyatakan, apakah per tahun atau per setengah tahun atau per bulan, itu tidak dinyatakan sama sekali. Nah, akan tetapi saya mempunyai bingkai tentang BTN di sekitaran Mataram ini. Saya pernah menyewa beberapa BTN, dan beberapa BTN yang saya temukan itu rata-rata memiliki ruang kamar tidur, ruang kamar mandi, dan ruang tamu, serta ruang dapur. Selain dari 4 ruang itu, jarang sekali saya memiliki bingkai terdapat 4 ruang dari BTN. Oh, artinya di dalam wacana itu ruang yang disediakan atau sesuatu yang tidak dinyatakan adalah ruang kamar mandi, ruang kamar tidur, ruang dapur, dan ruang tamu. Kemudian untuk persoalan tarif, ya setelah sepengalaman saya menyewa BTN di Mataram ini, saya menemukan bahwa rata-rata harga BTN di sini itu kisaran 10, 11, atau 9 juta per tahun. Artinya sesuatu yang tidak dinyatakan di dalam wacana itu, tarif per waktunya adalah 10 juta per tahun. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa jika si penulis wacana memiliki bingkai yang sama dengan pembaca wacana tersebut, maka maksud yang ingin disampaikan akan lebih mudah tersampaikan. Namun kita akan menemui masalah apabila si pembaca wacana ini memiliki bingkai yang berbeda dengan si penulis wacana. Seperti yang saya katakan tadi, dalam hal bingkai atau frame ini akan muncul masalah apabila si penulis wacana tidak memiliki bingkai yang sama dengan si pembaca wacana. Masalahnya adalah kesalahpahaman. Contohnya seperti ini. Saya punya teman, dia adalah mahasiswa PMM dari Jakarta, membaca wacana yang sama seperti saya tadi. Wacana itu masih tetap berada di Mataram. Dia PMM ke Mataram. Sementara di bingkainya dia BTN itu di Jakarta sana memiliki ruang yang lengkap sekali. Ada ruang kamar mandi, ada ruang kamar tidur, ada ruang tamu, ruang dapur, ruang bermain, ruang taman, ruang gudang, dan banyak lagi ruang. Berbeda dengan bingkai yang saya miliki atau bingkai yang ada di Mataram ini tentang BTN. Kemudian tarif BTN yang dia sering dapati di daerahnya di Jakarta sana itu 20 juta per tahun. Nah, muncul kesenjangan pengetahuan antara apa yang ingin disampaikan si penulis wacana di papan iklan itu dengan teman saya yang PNM ini. Dia mengartikan hal-hal yang tidak dinyatakan itu dengan bahwa BTN ini menyediakan ruang yang begitu banyak seperti yang dia temukan di Jakarta. Dan tarifnya 10 juta itu bukan per tahun seperti yang saya artikan, tapi bagi dia 10 juta itu adalah per setengah tahun. Sebab di Jakarta sana tarifnya 20 juta per tahun. Akan terjadi kesenjangan pengetahuan. Akibatnya apa? Akan ada kesalahpahaman, misalnya ketika dia jadi membeli BTN itu. Nah, solusi yang bisa saya tawarkan untuk teman saya ini dan untuk Anda sekalian jika Anda mengalami hal yang sama seperti dia adalah mengetahui wacana ini berlokasi di mana dan Anda adalah orang mana. Ketika Anda bisa menyesuaikan dengan konteks lingkungan di mana wacana ini berdiri, maka Anda bisa memahami
apa yang tidak dinyatakan, apa yang tidak dituliskan, apa yang tidak dituturkan oleh si penutur atau penulis wacana tersebut. Misalnya teman saya yang PMM tadi, dia mengetahui dirinya dari Jakarta, kemudian dia melihat papan iklan itu berada di Mataram. Maka yang seharusnya dia lakukan adalah mengobservasi dan mengetahui, menyadari bahwa dia memiliki bingkai yang berbeda dengan wacana tersebut. Setelah mengetahui dan menyadari itu, dia harus mengobservasi BTN di sini menyediakan ruang apa saja, kemudian tarif per waktunya kapan. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, maka kesenjangan pengetahuan itu dapat dibenahi. Dia akan memahami apa sesuatu yang tidak dinyatakan di dalam wacana tersebut. Oh, ternyata di Mataram ini 10 juta itu per tahun. Oh, ternyata di Mataram ini BTN-nya menyediakan hanya 4 ruang. Ada ruang makan, ruang tidur, ruang kamar mandi, dan ruang tamu. Nah, pada intinya yang harus dilakukan adalah menyadari apakah kita sebagai penutur wacana, apakah kita sebagai pembaca wacana ini memiliki konteks yang sama dengan konteks wacana tersebut. Jika kita memiliki konteks yang sama dengan konteks wacana itu, maka kita tidak perlu mengobservasi apa konteks yang melatar belakangi wacana itu, karena kita sudah memiliki bingkai yang sama, sudah memiliki pengetahuan yang sama dengan si penulis wacana. Artinya apa yang tidak dinyatakan itu sudah bisa kita pahami. Nah, jika sebaliknya ketika kita memiliki konteks yang berbeda dengan konteks wacana itu, maka kita harus mengobservasi apa yang tidak dinyatakan dalam wacana tersebut untuk mengetahui apa yang tidak dinyatakan. Nah, kemudian kita berlanjut ke jenis skema yang kedua, yakni skrip atau catatan. Skrip atau catatan ini bisa kita artikan sebagai pengetahuan sebelumnya tentang urutan peristiwa yang berpola dinamis. Dikatakan dinamis karena di dalam suatu peristiwa terdapat kejadian-kejadian yang berubah-ubah dari kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, kejadian 4, dan selanjutnya. Nah, untuk lebih mudah memahami apa itu skrip, kita memerlukan contoh atau suatu fenomena bahasa dari skrip. Contoh fenomena bahasa dari skrip itu seperti ini. Misalnya, saya bertutur ke Anda. Saya pergi ke toko untuk membeli banyak sekali bahan makanan, tetapi tidak ada keranjang yang tersisa. Sehingga ketika saya selesai dan berjalan ke kasir, saya yakin saya terlihat seperti orang kesusahan. Nah, di dalam tuturan saya itu ada hal-hal, ada urutan-urutan peristiwa yang tidak saya nyatakan. Misalnya, saya pergi berjalan ke rak untuk memilih-milah bahan-bahan makanan yang ingin saya pilih. Kemudian saya membuka pintu toko, itu tidak ada juga dalam pernyataan saya, dan saya mengeluarkan uang ke kasir untuk membayar bahan-bahan belanjaan itu pun tidak saya nyatakan di dalam tuturan saya, di dalam wacana saya. Akan tetapi Anda maupun orang lain yang memiliki skrip yang sama tentang urutan peristiwa belanja di toko akan bisa membayangkan kejadian-kejadian itu tanpa perlu saya nyatakan. Mengapa? Sebab kita punya pengetahuan sebelumnya, kita punya skrip tentang belanja di toko yang dimana sudah lazimnya seperti
urutan-urutan peristiwa yang saya sebutkan tadi. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Hal yang bisa kita dapat dari sini adalah ketika penutur wacana atau penulis wacana memiliki skrip yang sama dengan mitra tuturnya atau pembacanya, maka maksud yang ingin disampaikan yang tidak ternyatakan di dalam wacananya bisa disampaikan ke pembaca atau mitra tutur. Akan tetapi dapat terjadi suatu kesalahpahaman, dapat terjadi suatu masalah apabila yang terjadi adalah sebaliknya, di mana penutur dan mitra tutur, penulis wacana dan pembaca wacana tidak memiliki skrip yang sama. Kesalahpahaman adalah masalah yang bisa muncul ketika, seperti yang saya bilang tadi, penutur wacana atau penulis wacana tidak memiliki skrip yang sama dengan pembaca atau mitra tutur. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh kasus. Misalnya, saya adalah orang Jerman dan Anda adalah orang Indonesia. Kita punya skrip yang berbeda tentang cara bertamu. Di Jerman, sebelum bertamu adalah etika yang ketat untuk membuat jadwal bertamu terlebih dahulu dengan tuan rumah. Sementara di Indonesia terdapat kelonggaran, kita bisa-bisa saja untuk masuk ke rumah teman kita tanpa perlu membuat jadwal temu terlebih dahulu. Nah, masalahnya misalnya seperti ini. Anda datang berlibur ke Jerman, kemudian singgah di rumah saya. Anda makan siang, dan saya menuturkan suatu wacana ke Anda. Boleh tidak setelah makan siang, ambilkan saya barang di dekat kompor, dan barang itu berikan ke tetangga saya yang di sebelah kiri rumah. Ada sesuatu yang tidak saya nyatakan di dalam tuturan wacana saya itu. Sesuatu itu adalah etika bertamu orang Jerman. Kemudian Anda melakukan instruksi saya sesuai tata urutan peristiwa yang terdapat di wacana saya. Setelah Anda makan, Anda pergi mengambil suatu barang di sebelah kompor. Kemudian Anda antarkan ke tetangga saya. Yang terjadi adalah apa? Masalah, sebab timbul dari kesalahpahaman tadi. Sesuatu yang tidak saya nyatakan, dan sementara Anda memiliki skrip yang berbeda tentang cara bertamu. Barangkali saja di rumah tetangga saya Anda sudah berkonflik di sana, cekcok karena tidak membuat jadwal temu terlebih dahulu. Kira-kira seperti itulah bagaimana skrip yang berbeda bisa menimbulkan masalah atau kesalahpahaman. Lalu, apa solusi yang bisa ditawarkan untuk membenahi masalah itu? Sederhana, solusi yang bisa saya tawarkan adalah seperti tadi. Sadari, apakah kita memiliki konteks yang sama? Apakah kita memiliki skrip yang sama atau berbeda dengan si penutur? Jika berbeda, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengobservasi apa yang tidak dinyatakan di tuturan si penutur. Jika berbeda, maka tidak akan timbul masalah, sebab kita sudah sama-sama mengerti apa yang ingin disampaikan meskipun tidak dinyatakan. Contohnya seperti ini. Teman saya atau Anda yang dari Indonesia tadi perlu menyadari bahwa Anda memiliki etika yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda dengan orang Jerman ketika Anda datang ke Jerman. Ketika Anda sudah menyadari bahwa Anda punya budaya yang berbeda dan dari itu punya skrip yang berbeda,
maka hal yang selanjutnya perlu Anda lakukan adalah mengobservasi atau menanyakan langsung dari apa yang tidak dinyatakan oleh si penutur wacana atau dari saya. Misalnya, setelah saya menginstruksikan Anda untuk ke rumah tetangga saya tadi, Anda bisa bertanya, apakah di sini ada cara tertentu yang perlu dilakukan ketika orang Jerman bertamu? Nah, bisa seperti itu. Kira-kira demikianlah solusinya. Jika Anda terlalu sulit mengingatnya, saya sederhanakan. Langkah pertama, sadari apakah Anda punya skrip yang berbeda dengan si penutur atau lawan tutur Anda ketika Anda menjadi penutur. Langkah kedua adalah mengobservasi atau menanyakan langsung apa yang tidak dinyatakan oleh si penutur ketika Anda memiliki budaya yang berbeda atau skrip yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah, kita sampai pada tahap akhir untuk menyederhanakan semua pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, maka kita satukan itu di dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pragmatik wacana memusatkan perhatian pada kaitan antara konteks yang dimana itu adalah pengetahuan latar belakang dengan apa yang tidak dikatakan atau dituliskan di dalam wacana. Kemudian sering terjadi kesalahpahaman antara penutur dan mitra tutur akibat perbedaan konteks. Oleh karena itu, mereka mesti saling memahami pengetahuan latar belakang atau budaya masing-masing. Langkah-langkah memahaminya adalah menyadari apakah punya konteks yang berbeda. Setelah disadari dan ternyata punya konteks yang berbeda, maka langkah kedua yang perlu dilakukan adalah mencari apa konteks yang berbeda itu, guna menyatukan pemahaman tentang apa yang tidak dikatakan atau dituliskan di dalam suatu wacana. Demikianlah hubungan antara pragmatik dan wacana. Semoga membantu, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.